1 itu selalu saya warning-warning, wanti-wanti apa siklus yang terjadi dalam PPG ini persis seperti PTK. Dalam PTK seperti itu. Dalam PTK ada observer, ada instrumen, ada alat evaluasi segala macam, ada lembaran-lembaran ini segala macam. Dan inilah yang menjadi produk best practice dari PPG tahun ini. Gitu ya. Jadi semua dokumen yang Bapak Ibu buat ini akan menjadi sebuah satu folder dokumen praktik baik atau best practice dari setiap pribadi mahasiswa. Jadi mulai dari identifikasi masalahnya, ada instrumen di kelas, dan ada instrumen pendukung. Nah, ini instrumen pendukung namanya, yang akan membantu ketika praktik langsung di kelas. Dan itu semua dikumpul nantinya. Nah, kalau Bapak Ibu buka LMS, mungkin di situ sudah tertera, ada yang upload ataupun unggah semua dokumen-dokumen yang sedang kita bahas ini. Termasuk yang paling terakhir apa? Siapa yang udah buka LMS? Tagihan paling nomor 5, ini kan baru 4. Oh, video per-teaching. Video per-teaching, selain video per-teaching Artefak ada siswa lagi. ya, Bu? Artefak, ya kira-kira apa itu? Ayo. Kira-kira mau diunggah apa yang mau diunggah di situ? Bukan portofolio, ke kumpulan portofolio hasil belajar siswa. Bagaimana, Bu? Kami belum mengerti nih tentang ini, Bu. Makanya kami belum mengisi, minta arahannya Bapak sama Ibu supaya bisa membimbing kami menyelesaikan semua format-format ini, Bu. Artefak itulah yang saya katakan tadi, ada istilahnya mungkin miskonsepsi atau apa dari program PPG tahun sebelumnya dengan tahun ini. Jadi ini yang perbedaan paling kentalnya ada di sini. Iya, Bu. Jadi artefak itu sebenarnya kalau kita artikan itu adalah produk dihasilkan oleh mahasiswa selama satu siklus periode penuh. Kalau kita mengamati arti itu, maka yang menjadi artefak di situ adalah satu, dokumen yang Bapak Ibu buat berupa LPP, LKPD, dan seterusnya. Yang kedua, instrumen yang dibuat ini yang ada di hadapan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah bagaimana hasil di dalam kelas ketika sudah mengajar. Cuman kan tanda tanyanya, bagaimana pula mau mengisi hasil dalam mengajar, sementara mengajarnya belum. Iya. Kan gitu ya. Betul, Bu. Nah, sementara Bu. mengajarnya belum, baru akan gitu ya, baru akan PPL-nya. Oleh karena itu, maka yang diisi dalam artefak itu cukup satukan saja semua dokumen Bapak Ibu RPP 1 2 3 4, LKPD 1 2 3 4 plus ini. Tulis tapi di sampulnya paling depan artefak hasil harus ada judulnya. Artefak apa, Bu? Isi di dalamnya isi itu aja. Artefak apa, Bu? Coba Itu karena nggak mungkin kita dapat judulnya, judul sampul. Iya, Bu. Iya, judul sampulnya, Bu. Artefak hasil Sampulnya. Iya. Sesuai LMS, lihat di LMS apa tulisannya. Jangan beda nanti yang saya ucap dengan di LMS. Kalau di LMS, Bu, tidak ada seperti itu. Ada di coba lihat. Ini kan unggah, ini kan per-teaching Bu untuk hari kedua. Oh, yang hari pertama ya. Hari pertama lihat. Yang hari ini. Oh ya, Bu. Apa tulisannya? Artefak apa? Harus saya buka. Ada yang sudah buka kan? Saya buka yang hari terakhir saya tadi buka. Dari Ya pokoknya nanti dah. Yang penting Bu, lihat nanti di situ judulnya. Iya, Bu, Saya ya. nggak berani ngucap, nanti ditulis pula yang saya ucap salah. Oh ya, Bu. Itu. Karena saya juga lagi nggak buka LMS-nya nih. Takutnya internetnya nggak dukung kalau buka banyak-banyak cabang. Iya, gitu Bu. ya. Sama juga seperti di sini, Bu. Jadi oleh karena itu nanti buka lagi, lihat di situ artefak apa itu tulisannya. Insyaallah, Bu, ya. Sesuaikan dengan itu, itulah judul yang diunggah. Misalnya artefak bla 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 atas nama Rahyuni. Iya, Bu. Baru Sekali lagi, Bu, saya bertanya, Bu, kan. sedikit, Bu.
Jadi dalam artefak ini Bu ada dokumen perangkat ajar yang sudah dibikin dengan instrumennya dengan ini Bu. Begitu. Ya, jadi ada dokumen perangkat pembelajaran satu. Yang kedua yang sudah dibuat ini. Iya Bu. Instrumen pendukung. Ini instrumen pendukung. Iya Bu. Disatukan dalam satu file Bu begitu. Satukan dalam satu file, satu PDF. Dengan sampulnya artefak itu tadi dan itu yang diunggah. Jadi nanti gimana lah caranya supaya filenya juga jangan terlalu besar, nanti kamu masuk. Ya Bu, insya Allah Bu. Terima kasih banyak Bu arahannya. Sudah ada pencerahan sedikit. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih, barangkali dari Sumadi ada arahan atau bagaimana nih Pak, kita diskusi dulu atau bagaimana nih? Karena terus terang ini udah agak semua agak gelap-gelapan gitu ya dengan versi terbaru nih. Kita lanjut saja Bu, kita buka diskusi saja sebentar. Kita beri kesempatan pertama. Kita beri kesempatan untuk bertanya tentang yang sudah Ibu sampaikan barusan. Nah, itu tadi pagi Pak, orang ini saya akan langsung saya suruh isikan dokumen-dokumen itu tadi. Mungkin minta dilayangkan aja ya Pak ya sama mereka. Iya boleh kalau ada yang sudah siap. Silahkan Bapak Ibu. Siapa yang share. sudah coret-coret tadi pagi, Bapak Ibu silakan. Kebetulan saya belum coret-coret Pak Ayus, maaf saya izin ke toilet sebentar ya. Iya Bu ya. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu silakan lanjut ya. Siapa Bu silakan yang Bapak udah siap? Ibu lanjut sebentar, saya izin ke belakang sebentar. Belum siap. Lagi dalam coret juga Pak, masih 1 lembar Pak. Yang kesulitan di mana? Ada kesulitan menurut kira-kira? Yang ngambang, yang bingung isinya? Kesulitannya itu tadi Pak, kami baru dapat filenya jam 10 tadi dan kami juga belum sempat membuka semua dan kami ini meminta arahannya Bapak sama Ibu Marnita supaya dikasih bimbingan sedikit supaya kami bisa menyelesaikannya. Gitu. Iya Pak. Barusan kan udah dijelaskan Bu sama Bu Marnita. Iya Bu, sudah ada pencerahan. Iya Pak, ya sudah ada pencerahan Pak tadi. Sudah ada 5 ya? Ada 5 ya? Iya Pak. Maaf Pak, boleh saya share punya saya? Boleh, silakan. Maaf Pak, sambil menunggu Bu Ria share, ini tadi pada saat Bu Marnita menampilkan contoh tadi formatnya itu disesuaikan sesuai dengan apa yang kita pilih mata pelajarannya. Namun pada hari sebelumnya kan kita mengambil 2 mata pelajaran yang 2 rencana aksi. Itu nanti kita isi berdasarkan 2 rencana aksi yang kita buat, apa pilih salah satu ya Pak? Bisa pilih salah satu Pak di sini. Oh iya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, siapa yang nge-share nih? Saya Bapak. Bu Khairatul ya? Iya Bapak. Jurnal belajar siswa, pengalaman belajar. Apakah seperti ini betul Bapak isinya? Karena kan waktu di share Bu Marnita kami kan belum tahu petunjuknya, baru-baru kan kita masuk Zoom baru dikasih petunjuk. Saya isinya sepemahaman saya saja, mohon dikoreksi Bapak nanti biar untuk pencerahan juga buat kami. Yang lain gimana? Ada yang sudah isi? Belum Pak, saya berusaha nih Pak. Belum sama sekali? Belum. Udah dikerjain Pak, cuma laptopnya rusak, udah pakai codingnya lama. Jadi apakah betul seperti ini Bapak? Misal saya mengamati jurnal atas nama Khaira. Pengalaman belajarnya waktu proses pembelajaran itu sangat aktif. Kebetulan emang anaknya juara 1 kan Bapak. Habis itu materi yang telah dipahami, Khaira sudah mampu menjelaskan pecahan senilai menggunakan benda konkret karena saya di sini kebetulan materi saya pecahan senilai menggunakan benda konkret. Materi yang belum dipahami, Khaira masih kurang maksimal ketika menyelesaikan masalah pecahan senilai yang disajikan guru dalam bentuk soal cerita. Jadi kebanyakan murid saya itu kalau sudah disajikan dengan soal cerita mereka mulai bingung Bapak. Jadi mereka mungkin pemahamannya beda dengan sekolah lain yang
seperti yang kemarin kita pernah bahas soal hoax itu, ada satu anak di kota sama di perkampungan seperti saya. Jadi masing-masing anak itu memiliki tingkatan hoax masing-masing. Nah, kebetulan murid saya ini padahal dia pandai, kalau sudah kena soal cerita, literasinya mungkin kurang. Makanya di sini materi yang belum dipahami, mungkin materinya sudah paham dia, cuma untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita itu kurang paham. Jadi kita sangat dulu kepada siswa menggunakan bahasa kita. Jadi kalau misalnya kita ada soal 3/5 sama dengan 6/10, mungkin dia bisa langsung. Kalau misalnya dikasih soal cerita, misalnya Pak Denta membagikan buku kepada adik sebanyak berapa bagian dari seluruh buku. Habis itu kepada si A, si B, kayak gitu anak-anak udah mulai bingung. Mungkin itu saya. Habis itu yang untuk ini saya tutup ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Khairatul. Jadi 1 lembar jurnal ini untuk 1 orang siswa ya? Kalau menurut sepemahaman saya gitu. Format yang dikirim itu tadi ya? Iya Pak. Jadi minimal berapa siswa ya Pak yang dinilai seperti itu? Nah, seharusnya kan semua. Jadi kalau siswa kita jurnal belajar atau memang hanya secara keseluruhan? Bentar ya. Iya Pak, mohon bimbingannya Pak untuk pengisian. Karena sepemahaman saya di situ kan ada nama siswa, ada ya. Nah di sini ada refleksi jurnal. Bentar saya share refleksi jurnalnya. Bagaimana penulisan? Ini jurnal refleksi ya? Iya Bapak. Apakah seperti ini? Apakah ini jurnal untuk saya ketika saya nanti mengajar yang ngisi ini yang ngisi saya sendiri Bapak? Iya. Oh. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik atau dan tipek. Adakah hasil pembelajaran yang saya telah capai, bagaimana cara mengetahuinya ada, yaitu dengan mengetahui keaktifan peserta didik selama proses belajar mengajar. Sepemahaman saya, kalau misalnya proses pembelajaran kita berhasil, anak-anak akan lebih aktif dan tidak bosan di kelas. Tapi ketika pembelajaran kita gagal atau berhasil, anak-anak lebih cenderung pasif. Jadi pembelajaran terpusat hanya kepada guru saja, belum mengikutkan peserta didik. Setelah itu, adakah melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran? Iya, ketika proses pembelajaran, peserta didik aktif bertanya dan mengikuti diskusi, sehingga proses pembelajaran peserta didik lebih menyenangkan. Kalau misalnya pembelajaran itu gagal, maka proses di dalam kelas itu suasananya udah berubah lagi, anak-anak banyak keluar kelas, minta izin dan intinya mereka tidak fokus lagi. Tapi ketika proses pembelajaran yang kita terapkan, waktu belajar di kelas, anak-anak lebih aktif, senang, dia lebih betah, dia komunikasi sama kita bagus, sama teman-temannya bagus, ketika diskusi dia aktif, mau berperan. Itu mungkin kalau menurut saya pembelajaran yang saya terapkan sudah berhasil. Apakah pada saat saya menerapkan model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai SPP, sudah sesuai proses pembelajaran dari awal pendaftaran kegiatan inti sampai penutup sudah sesuai dengan SPP. Nah, dari sini saya udah bingung. Sebentar Ibu Khairatul. Ini di LMS Bapak Ibu ini pertemuan keberapa nih di-upload? Kurang tahu Pak, kan pertemuan ini Pak hari ini. Hari ini Pak, hari ini. Pertemuan hari ini. Iya. Bukankah setelah PPL? Bukan. Pak. Nanti Pak unggahnya. Tapi Pak menurut
juknis yang saya baca Pak, kita mengubahnya dalam keadaan formatnya saja juga. Nanti setelah PPL kita mengisi ini menurut juknis yang saya pernah baca Pak begitu. Jadi kita ini perlu mengisi ini, cuma mengubah saja pada LMS format yang kita gunakan nanti untuk PPL ke depan begitu Pak, menurut saya. Oh, formatnya aja, berarti nggak usah isi dulu. Kalau menurut juknisnya begitu Pak. Juknis apa itu Ibu? Kemarin saya dapat juknisnya Pak, ada dari YouTube, dari Pak siapa itu yang dosen dari Bali Pak siapa itu, kurang ya. Dia dapat juknis seperti itu Pak. Jadi cuma mengisi lembarannya saja, ini saja format saja. Tapi tidak tahu untuk LPTK kita Pak bagaimana? Iya, jadi kalau di LPTK kita kan berbeda setiap ya Pak. Ini formatnya dulu ini belum boleh isi. Tapi bagaimana Pak dengan LPTK kita? Apakah sesuai seperti di sana di LPTK lain? Sama sih Bu, harusnya. Makanya kami belum sempat ini sampai di sini karena kami menunggu Pak dari LPTK kita. Karena emang kan Pak, maaf kalau jurnal revisi pembelajaran kan sepemahaman kita setelah kita melakukan aksi di lapangan baru kita bisa mengisi ini. Kan Iya betul. Iya betul. Ya begitu Bu. Iya. Nah, ini kan judul itu rencana evaluasi kan? Iya Pak. Iya. Nah, judul Jadi kita baru bikin rencananya Pak, baru berarti bikin rencananya buat formatnya aja. Iya, betul Nah, Pak. ini Begitu. format yang diisi oleh Ibu Marnita tadi pagi. Iya. Itu merupakan salah satu contoh format. Nanti Iya Pak. Iya. di sini apa? Disesuaikan Iya Pak. dengan materi yang Bapak Ibu rancang kemarin. Iya Pak. Ya betul. Redaksinya Pak yang kita mau ubah ini yang dikasih sama Bu Marnita, redaksinya kita ubah. Nanti hasilnya setelah kita PPL nanti begitu. Ya Bu, ini yang sebelah kanan ini nanti isinya. Ya. baik, ini Datang cuma dihapus dulu, copy paste itu aja, yang lain capek lagi mikir. Iya. Ibu cantik. Nah ini biar aja Bu Hairatul, Iya. kita tinggal tambahkan saja. Putar otak lagi. ini Saya tadi kerja karena dulu. ngerjainnya sambil di jalan. Tadi kebetulan lagi ke dinas usul berkas naik pangkat, makanya ini antara nyambung dan tidak. Ini sudah nyambung Bu, cuma menurut pemahaman saya belum diisi karena kita kan belum mengajar di Barmopir ini hari. Iya, makanya Bu Yuni, makanya saya begitu Bu Marnita ngasih arahan, ya udah saya isi aja. Nanti kalau misal begitu kita unggah langsung kan kita tinggal paste yang lain. Iya Bu, iya oke Bu. Kasih. Ini yang sebelah sini nanti disesuaikan dengan apa Bu Hairatul. Ya, Ini udah disesuaikan yang sebelah kiri, kolom sebelah kiri. ini kan Pak, yang sini kan Pak. Itulah Ini modal pada hari ini sudah disesuaikan. berarti modal pendekatan PBL dalam pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini. Nggak nyambung Pak. Nggak apa-apa Pak, nanti biar saya edit lagi untuk saya upload di LMS. Maaf Bu Marnita, berarti kalau misal nanti kita diharuskan ngupload ini dalam keadaan form kosong ya Bu? Nah, itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya ada kontroversi ini, gitu ya. Ini yang saya bilang tadi ada kontroversi, gitu kan. Jadi kebingungannya bukan hanya di Bapak Ibu, kami juga ikut bingung. Iya betul yang, sekali. Yang punya tim inti dari koordinator di sini juga bingung. Kenapa? Karena isi dari juknis, isi di LMS beda. Isi di juknisnya ini diisi layaknya kan setelah mengajar. Iya Bu. Sementara tagihan yang ada di dalam LMS dia minta ngisinya sekarang. Kan gitu. Makanya kan kontroversi tadi saya bilang. Oleh karena itu kami juga merasa agak bingung. Itu kenapa tadi muncul kata-kata artefaknya itulah dokumen aja lah di dalamnya. Yang penting udah isi artefaknya kan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang tagihan LMS. Coba deh Ibu buka, Bapak Ibu buka LMS-nya. Saya udah buka juga kemarin. Ya, sementara saya buka Bu ini.
isi tagihannya dimintanya bukan besok gitu, malah udah dari kemarin. Ya Bu, Hari ini kan. Nah, kalau cerita hari ini. Nah, jadi mau nggak mau kan kita ngisinya kosong karena memang pembelajarannya belum kita lakukan. Gitu. Betul Bu, betul. Ini ada kontroversi antara nggak tahu kita mungkin yang buat juknisnya lain, yang isi LMS-nya lain gitu ya. Kita nggak tahu karena kan kita cuma ngikutin aja nih. Kita cuma ngikutin yang punya dedikasi dari ketika pusat, ini juknisnya, ini LMS yang harus diisi gitu. Jadi karena ada kontroversi seperti itu makanya bingung gitu ya. Jadi oleh karena itu kami tadi beberapa orang mengambil kesimpulan yang terpenting sekarang unggah adalah bahasa ini. Kenapa saya tidak share itu? Pertanyaannya, kenapa saya japri tadi ke Ibu Badriah, panggil Badriah aja ya cepat, ke Riatul kepanjangan. Kenapa saya japri tadi salah satu tujuannya supaya ini tidak menjadi santapan umum. Gitu ya. Jadi hanya menjadi santapan kelompok yang ada yang di bawah bimbingan saya dan Pak Iswadi. Karena sebenarnya bahasa sebelah kiri ini bukan dari kami. Ibu, bisa saya potong sebentar Bu? Halo Bu. Ya silakan. Berdasarkan LMS ini Bu, di sini instruksinya silahkan saudara unggah instrumen rencana evaluasi sesuai dengan rencana aksi terpilih yang telah disusun dan disimpan dalam format PDF sesuai petunjuk pengiriman di bawah ini. Jadi di sini unggah instrumen rencana evaluasi. Rencana Bu. Rencana ya, itu yang kita bahas itu rencana evaluasi. Iya Bu. Udah nggak apa-apa, jangan unggah isinya, unggah aja formatnya saja ya Bu ya. Formatnya saja. Jadi akan dinilai bahasa sebelah kiri. Iya Bu, betul. Sesuaikan dengan nyata aksi yang kita buat begitu. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan sedikit lagi untuk supaya jangan copy paste semua gitu. Iya Bu, betul. Jadi bahasanya gimana lah caranya modifikasi sedikit gitu masing-masing ya. Supaya tidak jadi satu temuan lah dengan bahasa Ibu, lain. satu lagi pertanyaan. Ibu, satu lagi pertanyaan Bu, kan kita sudah bikin 2 rencana aksi. Jadi yang kita masukkan di sini yang mana Bu? Apa semuanya atau salah satunya? Isinya tadi yang Ibu baca tadi di LMS salah satu atau gimana? Di sini Bu unggah tidak ada Bu salah satunya. Jadi di sini produk instrumen rencana evaluasi berisi strategi evaluasi dalam berbagai bentuk portofolio meliputi begitu saja unggahan. Tidak ada keterangannya. Oh berarti harus untuk dua-duanya ada aksi satu dan aksi satu. Oh berarti dipisah ya Bu ya? Dipisah walaupun isinya sama, tapi kan judul atasnya rancangan evaluasi aksi 1, rancangan evaluasi aksi 2. Nah, kenapa agak beda? Karena aksi 1 dipakai PBL, di aksi 2 barangkali beralih ke matematik tapi nggak pakai lagi PBL. Oh ya Bu, iya. Kan bisa jadi kan, itu kan. Bu. Tapi kalau saya Bu, PBL semua karena tematik semua. Itu kebetulan. Iya Bu. Ada yang nanti di aksi 1 pakai alat media peraga, alat peraga gitu. Ya di aksi 2-nya udah enggak pakai alat peraga gitu, cuma pakai video. Makanya disuruh bedain. Dan Bapak Ibu yang memang berbeda aksi 1 dan aksi 2-nya, jangan langsung copy paste aja, sesuaikan instrumen ini dengan aksi 1 dan satu lagi sesuai dengan aksi 2. Iya Bu. Jadi itu nanti filenya dibuat satu file Bu ya? Saya nggak buka nih sebagai mahasiswa di LMS. Berapa slot tersedia Bu Rahyuni? Bisa Bu dimasukkan berapa PDF di sini? Bisa masukkan 2, 3. Yang jelasnya kan formatnya PDF bisa dimasukkan lebih dari 3. Nah kalau begitu nanti ada baiknya supaya nggak terlalu bertebaran. Iya Bu. Aksi 1 PDF-nya beda. Gabung semua, gabung dari poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Iya Bu. Nanti satu lagi dokumennya judulnya adalah rencana evaluasi aksi 2. Isinya udah tersusun juga dengan rapi 1, 2, 3 sampai 4 halaman atau 5 halaman begitu. Iya Bu. Jadinya nggak berantakan. Iya Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu. Sudah siapa tadi nih yang present?
Kadaria. Bu Badran. Buria masih Buria. Khairatul Badriah. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan lagi dari dokumen ini? Maaf Bu, jadi ini saya buka filenya juga. Jadi pertama yang kita unggah itu rencana aksi 1 meliputi RPP dan perangkatnya. Habis itu kalau misal dijadiin satu PDF tuh muat Bu. Digabung. Enggak. Jangan salah, rencana aksi 1 itu yang tadi diunggah, yang tadi Bu Rahyuni bacakan, Bu Badia, maksudnya. RPP. Nah, evaluasi aksi 1. Nah, RPP, LKPD dan seterusnya itu adalah dokumen untuk artefak. Poin 5 kan ada artefak. Iya Bu, poin 5. Masuk Buria, masuk semua. Yang penting kalau kita sudah jadikan PDF, kita bisa kompres ya supaya lebih kecil. Ya, dikompres kecil. Karena kalau tidak dikompres susah masuknya. Jadi pertama PDF-nya satu-satu, satu file maksudnya. Iya Bu, iya begitu. Itu baru digabung. Iya Bu. Berarti filenya baru dikasih nama gitu ya Bu ya? Iya. Nah, file yang baru dikasih nama misalnya rencana evaluasi aksi 1. File yang kedua dikasih nama rencana evaluasi aksi 2. Begitu Bu Badri ya. Ada lagi yang bertanya silahkan. Kalau saya Bu sudah paham sampai tadi. Paham Bu Rahyuni, yang lain bagaimana? Bu Tia sudah paham? Bu, saya belum paham kali. Maksudnya nanti di rencana evaluasi aksi 1 di situ udah termasuk RPP. Ini siapa nih? Bu Linda Sari Bu. Bu Linda Sari. Oh iya, silakan Bu. Nah, itulah Bu kan maksudnya di file rencana evaluasi aksi 1 di situ RPP. Yang Ibu semuanya RPP itu semua masuk LKPD segala macam semua Bu ya. Habis itu dimasukin lagi yang file yang Ibu kirim lagi tadi pagi. Sebentar ya. Jadi di rencana aksi 1 itu, tunggu saya harus buka LMS jadi lupa saya. Coba Bu, biar jelas, ini kurang ngerti juga Bu. Saya buka LMS-nya dulu. Saya takut buka LMS nanti malah error. Internetnya pas-pasan banget. Maka termasuk RPP juga di situ kita masuk udah. Kalau itu Bu Linda masih di artefak, kalau RPP ya di artefak, di perangkat, di artefak kasih bayar siswa. Di artefak itu ada 32 poin yang dikasih di situ, dokumen RPP perangkatnya dengan ini dan semuanya ini lah, mulai dari lembar observasi, jurnal refleksi, masuk semua di situ. Enggak yang untuk kita unggah nanti malam maksudnya Bu Rahyuni. Begitu juga Bu ya, ya begitu. Satu file gitu. Tapi dipisah dulu yang juga yang di atas itu yang diminta pertama jurnal refleksi, kemudian lembar observasi, penilaian, hasil survei dan artefak. Tapi dalam artefak itu ada 3 dokumen di situ yang masuk Bu. Ada dokumen RPP dengan ini masih di janunya muter-muter nih Bu. Ya, sabar dulu ya. Muter-muter masih. Iya. Begitu Bu Rahyuni ya. Yang untuk nanti malam ini kita unggah. Ya ini Bu. Yang 5 poin ini. Yang 5 poin dulu. Iya. Tapi dalam 5 poin itu sudah masuk RPP di situ juga. RPP kita ituin lagi. Iya, RPP LKPD, modul ajarnya semua. Tambah lagi iya. Tambah lagi yang file tadi pagi itu. Iya. Bu Rahyuni, yang masukin RPP itu di file mana Bu? Yang judulnya? Kalau RPP itu masih di artefak Bu. Artefak recording in progress. Artefak itu di bagian 5. Saya nggak ada Bu yang 5 nggak dikirim.
Enggak ada Bu, itu artefak itu kita kumpulan, bikin folder sendiri, bikin nanti kumpulan di situ, kita bikin masukkan dokumen RPP-nya dengan instrumen evaluasinya ini yang diupload sama Ibu, begitu. Formatnya saja. Ya, Bu. Terima kasih Bu ya. Iya Bu. Sendok, ambil sendok. Begitu masuk LMS langsung terpental. Wajar dengan ukuran dukun lagi hujan. Makanya saya buka LMS lewat HP. Gimana cara nyatuin file PDF, beberapa PDF jadi satu file? Buka anunya Tinggal ke ini aja online juga bisa Pak. online Pak, langsung saja ke smart Online aja. draft PDF ya. Jadi bentuknya Ada satu apa? kantel di situ. Oh iya. Iya Pak, tinggal dikasih masa jadi situ. Recording stopped. Recording in Saya progress. kasih terpental aja. Oke, baik. Biar saya tutup dulu LMS-nya nih biar nggak terlempar-lempar lagi. Iya Bu. Tadi terkait pertanyaan Bu Linda, Ya Bu. coba perhatikan ini. Ini. Terlihat nggak? Udah Bu. Nah, ini kan ada jurnal refleksi. Jadi nanti kasih judulnya rencana aksi 1 dalam dokumennya, sampul dokumen. Jadi ada 2 sampul dokumen. Sampul pertama rencana aksi 1, sampul kedua rencana aksi 2. Dah. Isi dalam rencana aksi 1 ini 1 jurnal refleksi yang tadi saya kasih contoh, 2 lembar observasi, 3 di sini bukan penilaian ya sebenarnya tapi pedoman wawancara. Tapi ini udah ditulis di LMS ya udahlah biarin aja gitu kan. Yang pasti isinya pedoman bukan penilaian ya. Kemudian hasil survei kepada murid ini dimaksud aktivitas guru dan siswa yang tadi juga sudah saya share. Nomor 1, 2, 3 dan 4 contohnya sudah saya kasih tadi pagi. Iya. Tinggal disesuaikan dengan isi model pembelajaran dan materi Bapak Ibu semuanya. Kalau materi Bapak Ibu di rencana aksi 1 adalah tumbuhan hijau, maka isi dalam instrumen-instrumen ini juga adalah tumbuhan hijau. Kalau itu yang terkait dengan masalah. Dan nomor 5, artefak hasil belajar ini itu dikumpulkan di dalamnya berupa RPP, LKPD, bahan ajar, media ajar, dan soal evaluasi. Disatukan menjadi satu dokumen PDF dengan judulnya adalah artefak hasil belajar siswa. Itu Bu Linda. Nah, ini masing-masing PDF, ini PDF satu, ini PDF, ini PDF, PDF yang nomor 5 isinya banyak. Jadi nanti bisa di-convert kecil. Dah, baru kemudian disatukan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini disatukan lagi menjadi satu file kalau memang mau disatukan dengan judul rencana evaluasi aksi 1. Begitu, supaya mudah untuk mengunggahnya, jadi tidak terpencar-pencar. Nah, setelah diunggah nanti kami baru melakukan penilaian di sini. Gitu ya. Paham Bu Linda? Iya Bu. Jadi begitu Bapak Ibu caranya untuk menyatukan. Baik, ada pertanyaan terkait ini sebelum saya tutup? Aksi 2 kayak gitu juga nanti lagi Bu. Ya, rencana aksi 2 begitu, cuma judulnya berubah. Kalau tadi di atas rencana evaluasi aksi 1. Sekarang judulnya adalah rencana evaluasi aksi 2. Begitu. Paham ya Bapak Ibu? 2 kali unggah berarti Bu ya? 1 sama 2 gitu maksudnya. Iya, begitu. Karena di sini nggak disebut cuma 1 atau 2. Yang disebutkan aksi terpilih. Aksi terpilih kan ada 2. Ada 1 dan ada 2. Dan isi instrumen yang 1 sampai 4 ini disesuaikan dengan aksi 1. Misalnya aksi 1 memang ada alat peraga, maka pada kalimat wawancara tanyakan tentang alat peraga. Kalau pada aksi 2 nggak ada alat peraga, yang ada hanya model video.
maka sebutkan juga di situ. Jadi tidak bisa jadi antara isi 1 dengan 2 berbeda, tergantung model yang Bapak Ibu pakai. Sudah paham Bapak Ibu? Kira-kira? Paham, Bu. Paham, baik. Alhamdulillah. Oke, saya stop ya. Ya, baik. Ada lagi? Jika tidak, mungkin kita akan lanjut ke peer teaching ya Pak Yus. Ya Bu, lanjut teachingnya terus kalau nggak ada lagi. Ibu, jika tidak kita lanjut ke Yang penting format itu sudah ada Bu ya. Tinggal direvisi sedikit ini. Udah saya kasih Pak tadi pagi. Nanti malam dengan upload. Tadi pagi sudah saya share ke Ibu Badria. Tinggal di-share ke kawan-kawan. Nah, siapa kira-kira nih yang akan melakukan peer teaching? Ingat, ketika dalam peer teaching, Bapak Ibu berperan sebagai Bapak Ibu guru, dan teman-teman yang ada dalam grup ini adalah sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, sebagai siswa, murid, itu. Maaf, kebiasaan mahasiswa di sini. Audiens saya mahasiswa semua soalnya. Jadi nanti tinggal misalnya